Cuy, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama gua di Bang Dul Channel ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini gua mau bikin video nggak sendiri guys. Jadi di sini gua bersama temen gua lagi yang dari seberang. Kan kemarin udah tuh reaction. Nah, tapi bukan orangnya bukan yang sama gitu kan. Bukan orang yang sama gitu. Yang baru lagi gitu loh guys. Jadi masih dari orang seberang gitu kan. Oke bang, mau bikin konten apa sih sekarang? Mau bikin konten apa sih sekarang? Kok banyak banget tamunya gitu ya kan, orang-orang luar gitu. Nah itu bedanya Bang Dul tuh di situ. Kita datangkan tamu-tamu dari luar, anjir. Oke, jadi di video kali ini gue akan buat paranormal experience lagi guys. Jadi cerita horor yang mereka alami kita kuak di channel ini. Siapakah dia? Oke. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe untuk mensupport channel ini untuk terus upload video-video terbaru lainnya guys. Oke, kita langsung aja panggil tamu kita kali ini. Masuk. Oh, anjir. Say hello, what's up? Selamat datang di channel Bang Dul. Asik. Bang Dul Channel. Bang Dul Channel. Kenalin dulu dong, Bu. Siapa? Dan gue juga sebenarnya agak bingung dan sebelumnya harus perkenalan dulu ya. Kenalan dulu dong, biar tambah sayang gitu loh bro. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, nah. Tak cinta maka tak aruf. Oke. Asik kali. Dan keren juga loh bro. Oke. Kalian perlu tahu, perkenalkan, saya Sahrul Rembo, asli asal dari Ambon. Ini Gua nih jauh-jauh didatangin gua baru nyampe dari Ambon guys. Gua baru nyampe dari Ambon jenguk teman gua lagi sekolah di Kuningan. Ternyata diundang di channel Bang Dul untuk spesial buat eksperimen cerita horor. Nah, itu cerita di sini gitu loh kan. Gua juga sempat ini guys, masuk di sekolah penerbangan ya kan. Iya, sempat. Ini senior gua kan. Dia sempat masuk. Dia sempat. Ini senior gua, cuman kan gua kemarin nggak sempat lulus. Gimana ya? Bukan nggak sempat lulus, nggak berhasil di sekolah penerbangan. Gua keluar, akhirnya gua pindah gitu kan. Nah, dari situlah gua kenal sama mereka, akrab sama mereka gitu. Tali silaturahmi itu tetap guys, jangan sampai putus, ya nggak men? Betul sekali. Nah, itu. Oke, jadi gini bro, gua tuh mau ngundang lu tuh kesini buat cerita gitu. Pengalaman horor apa sih yang lu punya selama hidup lu di Kuningan ataupun di asal lu di Ambon gitu? Ya sebenarnya kalau untuk pengalaman horor, maaf ya, saya bukan paranormal tapi disuruh ceritain horor. Memang semua manusia itu pasti punya cerita-cerita horor kayak gitu, walaupun horornya ada lucu-lucuan. Lucu ini mungkin ya gitu. Oke. Cerita apa sih yang lu alamin selama hidup lu dari kecil sampai sebesar ini gitu? Hal-hal mistis apa sih yang lu pernah alamin gitu? Persoalan hal mistis dan horor kayak gitu sebenarnya pernah saya alami dan ada cerita dan pernah ada kejadian juga guys. Oh berarti bukan hanya cerita? Bukan hanya cerita, tapi ini emang benar-benar real, kejadiannya itu ada. Oh, berarti dan ini juga bukan hanya cerita gengs, jadi kejadiannya itu ada gitu, bukan hanya cerita ya yang umum lah, cuman ini kejadiannya juga nyata gitu. Oke, kejadiannya itu kayak gimana Bu? Jadi itu pada saat itu ini persoalan meninggal kayak gitu kan. Nah, tahu kan orang kalau meninggal itu pasti ada horor-horornya pasti. Benar. Jadi ya yang meninggal itu juga dari keluarga sendiri sih. Keluarga, iya, kerabat sendiri. Bukan orang-orang luar, bukan orang. Terus? Pada saat meninggal hari pertamanya itu udah selesai dimakamkan. Udah selesai dimakam. Pas udah selesai pemakaman, malamnya semua ya keluarga, saudara semua kumpul ke rumah saudara yang buat tahlilan kayak gitu. Dan ternyata di jam 7 maghrib itu si almarhum itu jasadnya ini emang benar-benar udah ada dalam rumah. Udah nggak ada berarti kan? Iya. Padahal udah meninggal, udah dikubur. Tapi jasadnya ini hadir lagi, udah kayak manusia normal. Dia hadir dalam rumah lagi. Oh berarti emang udah dikubur, udah ditutup lah istilah katakan. Udah ditutup semua, udah. Cuman ketika keluarga lu pada kumpul di situ, dia balik lagi ke rumah. Iya, dia balik lagi ke rumah hayatannya.
Oh shit man. Gila pokoknya. Ini real bener kan? Real, nggak settingan. Ini nggak settingan. Dan ini pernah benar-benar terjadi, hasil real. Ini nggak ada settingan. Ya terus berarti reaksi keluarga lu ngelihat mayat yang udah lu keluarga lu kuburin, keluarga lu udah sembayamin, udah mau tahlilan, terus gimana respon keluarga lu ngelihat dia itu balik lagi ke rumah? Jadi semua keluarga tuh panik, takut tuh. Jadi dari selepas maghrib itu, ba'da maghrib sampai subuh, pas mau ajan subuh, itu nggak ada yang berani keluar dan nggak ada yang berani ke dapur. Gila. Walaupun banyak orang. Walaupun banyak orang. Terus orang yang meninggalnya itu di dalam rumah? Dalam rumah. Jalan aja mondar-mandir dalam rumah. Ini gila men. Itu loh. Itu terus kalau kayak gitu keluarga tuh emang sampai sekarang dia tuh masih ada? Apa udah meninggal lagi? Oh berarti jatuhnya itu kayak mati suri ya? Iya. Kayak mati suri gitu. Berarti yang gua pertanyain adalah kok bisa dia sampai keluar ke rumah balik lagi, sedangkan kan dia udah dikubur di tanah gitu. Dan ternyata hal itu terjadi karena ada salah satu kesalahan dari keluarga kan. Apa itu kesalahan? Jadi persoalan itu ada salah satu kain yang saat dimandiin, permandian jenazah itu belum dibersihin dan dibiarin masih basah begitu aja. Oh, jadi ada satu kesalahan yang buat ya mungkin bisa gak semua mungkin ya, jadi bisa buat dia bangun lagi. Iya, buat sini. Oh, pada saat itu jadi semua keluarga yang ada dalam situ, cowok baik cewek, tidurnya tuh nggak bisa. Anjir, berarti semua gitu. Semua di satu tempat tidurnya. Semua, pokoknya tidurnya tuh nggak bisa, cowok baik cewek, ibu-ibu maupun masih anak-anak semua tidurnya. Jadi numpuk aja di situ. Jadi ada beberapa cowok yang emang udah dewasa. Sebenarnya mereka nggak layak untuk takut persoalan seperti itu. Tapi mereka posisi tidurnya semua cewek di samping, mereka di pertengahan cewek-cewek itu. Saking takutnya. Aduh, ini jatuhnya bukan apa ya, kayak emang horor sih iya. Ada humornya gitu juga guys. Jadi emang dari sebuah kejadian itu kita bisa ambil sisi positifnya mungkin. Sisi positifnya gini mungkin men. Gua yang lihat dari cerita lu itu bisa kemungkinan Tuhan itu ngasih pelajaran kepada semua orang yang masih hidup supaya lebih giat lagi buat ibadah mungkin kayak gitu ya. Dan salah satunya pada saat kejadian itu keluarga saya ingat bahwa si almarhum ini pernah berjanji bahwa kelak nanti kalau dia meninggal dia akan gangguin keluarga. Oh, dia janji? Iya, dia janji. Sebelum dia meninggal. Dan ternyata dia tepati janjinya. Gila sih men, kalau memang ada cerita dia buat janji dulu buat gangguin keluarga itu, menurut gua emang sebelum meninggal itu dia punya masalah sama keluarga apa gimana sampai dia berjanji buat gangguin keluarga ketika dia udah meninggal? Nggak punya masalah, tapi kayak dia kan kayak awalnya katanya bawanya bercanda-bercanda gitu. Bercanda doang. Tapi ternyata pada saat udah meninggal, udah selesai pemakaman, malamnya tuh bener-bener hadir, gangguin keluarga. Oh, berarti awalnya cuma bercanda gitu. Iya. Anjing. Berarti bener real ya? Iya, real banget, serius. Oh, berarti cuma bercanda dari awal-awal. Dari awal berjanjinya tuh padahal bercanda. Tapi pada saat udah meninggal, itu di posisi saat itu emang lu ada di situ? Ada di situ berarti. Dan mau serius bukan bohong serius. Mau pipis kamar mandi ya? Iya, mau pipis ke kamar mandi aja nggak berani. Mau BAB kamar, jadi semua kegiatan pipis maupun kegiatan BAB di malam hari ditunda sampai besok. Serius, gue nggak bohong. Berarti kalau ada yang mau kencing, mau maaf nih guys, mau keluarin boker mungkin ya berak. Kayak gitu. Berarti ditahan sampai besok, serius. Gue nggak bohong. Dan ini bukan cerita settingan, emang pernah gue alami. Real berarti? Real. Astaga men. Anjir. Itu menurut gua sih ya kayak baru dengar gua cerita kayak gini. Gua baru dengar sebelumnya kan banyak tamu yang
bukan banyak sih, baru beberapa tamu yang nyeritain kisah horornya itu kayak diikutin anak kecil lah, kayak bermimpi didatengin apalah gitu. Menurut gue ini cerita yang menarik gitu ya guys ya. Kenapa menariknya, bisa jadi kok ada gitu kan ya, mungkin namanya juga beda kali ya, beda tradisi, beda adat, beda tradisi mungkin ya. Kalau di Sunda kan mungkin kayak gimana, mungkin kan kalau di seberang di Ambon kan beda lagi adatnya gitu loh kan. Dan salah satu keunikannya dari jenazah itu, pada saat di kamar jenazah yang biasa jenazah tidur, ayahnya pada saat jenazah meninggal, almarhum meninggal, ayahnya kan tidur di kamar si almarhum. Dan jenazah itu datang ngebangunin ayahnya untuk ngajak ngobrol dalam kamar. Ngajak ngobrol kayak gua ngobrol sama lu. Enggak serius. Ngajak ngobrol. Semua orang nggak berani di saat itu. Cuman si ayahnya pada saat itu emang berani buat ngobrol. Berani buat ngobrol, ngajak ngobrol kayak kita berdua ngobrol kayak gini, guys. Anjing, sumpah, Cok. Wah, gua bisa bayangin sih di posisi ayahnya kayak gimana, Cok. Sumpah gua bisa bayangin. Saking takut, entah ya mungkin emang ke anak sih, emang mungkin ke anak gitu ya kan buat ngobrol. Tapi kan pastilah ada rasa takut, orang habis meninggal terus hidup lagi pasti. Iya pasti ada. Pasti gitu, ada. Nggak mungkin bakalan nggak takut gitu. Dan kejadian itu kan bukan cuma satu malam itu aja, pas selesai pemakaman itu aja. Dan beberapa hari ke depan pun ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi saya tidak alami, tapi saya mendengar cerita dari orang yang mengalami. Oh gitu, benar. Gitu. Anjing, sumpah, berarti itu mah yang lu alamin sendiri di keluarga lu sendiri gitu. Iya, gua ngalamin di keluarga gua sendiri. Berarti bukan lu doang yang tahu. Iya. Kan? Berarti semua jadi semua orang keluarga tahu. juga tahu. Nah, itu tadi dari cerita dia di dalam keluarga gitu, iya. Dari keluarga. Cuman gua mau tanya lagi nih. Hal apa sih yang menurut lu pernah lu alamin di kehidupan yang horor-horor yang lu pribadi tanpa keluarga lu tahu gitu? Semisal lu lagi kemana gitu kan, punya cerita apa gitu kan yang mistis gitu kan. Ada satu cerita horor